teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai materi kita hari ini, hendaknya kita mengucapkan lafaz surat Al-Fatihah sama-sama yuk. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah membaca surat Al-Fatihahnya ya. Baiklah teman-teman, hari ini Bu Guru mau bercerita. Molis mau bercerita. Bercerita apa ya kira-kira? Apakah bercerita tentang Rapunzel mungkin? Atau mungkin kuda poni? Atau mungkin cerita anak soleh? Ya? Apa dong? Oh iya, betul tuh. Mas Gofar sama Aboy sudah menebak. Hari ini Bu Holis akan bercerita tentang Nabi. Siapa yang tahu Nabi yang akan Bu Guru ceritakan? Siapa? Ya, siapa yang tahu? Acuh. Wih, hebat semuanya mengacungkan tangan. Ya, kita mau bercerita tentang Nabi yang terakhir. Siapakah yang tahu Nabi yang terakhir itu siapa namanya? Ya, siapa yang tahu ceritanya? Ih, hebat Mbak Selva, hebat Mbak Yasmin, hebat Mbak Dara, hebat Mas Fardan. Mas Rizky juga hebat, sudah tahu, yaitu cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Muhammad itu nabi yang keberapa teman-teman? Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir itu yang keberapa ya teman-teman? Ada yang tahu? Baiklah, kalau belum ada yang tahu, Nabi itu ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nah, nabi yang pertama itu Nabi Adam alaihi salam. Nah, nabi yang terakhir adalah itu tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Baiklah teman-teman, tapi Bu Guru tidak bercerita seperti ini. Bu Guru akan bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai kelahirannya dulu ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Bye. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abrohah yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abrohah memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar.
Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abrohah bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abrohah dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abrohah datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini, kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abrohah dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abrohah, sang pemimpin pasukan bergajah. Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha, kota Mekah semakin ternama. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dikunjungi para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan. Aib bagi keluarga. Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah,
Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu, ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 balkon istana Kisra runtuh. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar Ada gembira. apa? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari, Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muthalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Ah, cucuku. Kasihan engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana nabimu Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya, Ayah? Muhammad. Muhammad? Iya, aku akan menamainya Muhammad. Artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim, bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Nah, itulah tadi teman-teman ceritanya. Gimana? Seru nggak? Mudah-mudahan teman-teman terhibur ya dengan cerita Bu Guru. Alhamdulillah, insya Allah. Oh iya, sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bu Guru? Ya, yuk. Pertanyaan yang pertama adalah siapakah Nabi yang diceritakan sama Bu Guru tadi? Siapa? Apakah ada yang tahu? Iya, betul. Mas Fadel hebat, Mas Rizky hebat, Mbak Fina hebat. Yaitu adalah yang diceritakan Bu Guru itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat ya ternyata teman-teman. Terus, nih ada pertanyaan lagi. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Ya, cuk siapa? Mbak Dara tahu? Ayo Mbak Dara siapa? Oh iya betul, Said Abdullah. Sekarang siapa nama ibundanya? Ibundanya Nabi Muhammad. Ya siapa yang bisa? Oh Mbak Delisa. Ayo Mbak Delisa siapa? Siti Aminah. Hebat. Tepuk tangan dulu semuanya. Nih keren. Mantap. Terus Nabi Muhammad lahirnya di mana ya teman-teman? Hebat, lahirnya di kota Mekah. Tahunnya tahun berapa teman-teman? Tahun 2020? Bukan teman-teman, tapi tahun gajah. Dulu itu tidak ada yang namanya tahun 2001, 2002, 2003, tidak ada. Tapi di sana disebutnya dengan tahun gajah. Tadi kalau sudah lihat ceritanya, pasti teman-teman tahu. Oh ya, Nabi Muhammad dilahirkannya ketika tahun gajah, karena ketika itu gajah itu menjadi Ka'bah, dan ketika itu lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hebat teman-teman. Terus nih ada lagi nih pertanyaan selanjutnya. Burung apakah namanya yang membawa batu-batu yang